Dan untuk mengetahui kondisi arus mudik di beberapa titik lain, kita terhubung dengan Bernardin Mario dari arteri Kalimalang Bekasi dan juga Elma Rosana dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita ke Bernardin terlebih dahulu. Bernardin, bagaimana sejauh ini pantauan arus lalu lintas di Jalan Arteri Kalimalang? Tampaknya kalau sekilas terlihat ini masih lancar di sana. Bagaimana Bernardin? Iqbal, betul sekali di hari ketiga prediksi puncak arus mudik libur lebaran 1446 Hijriah untuk di jalur arteri Kalimalang Bekasi tepatnya di kawasan Sumber Arta ini masih terlihat lancar. Belum terlihat begitu banyak para pemudik yang menggunakan kendaraan mereka pribadi khususnya sepeda motor yang melalui jalan ini untuk bisa menuju ke daerah mereka yang ada ke kampung halaman yang berada di Pulau Jawa. Meski begitu memang sudah ada beberapa memang kendaraan sepeda motor yang terlihat menunjukkan tanda-tanda akan melakukan perjalanan mudik. Ini terlihat dari bagaimana motor mereka sudah dilengkapi dengan bambu sebagai alat bantu penyangga barang-barang bawaan yang mereka bawa menuju ke kampung halaman. Kemudian juga ada tas-tas berukuran besar ataupun kardus-kardus yang sengaja diikat di bagian belakang apabila mereka berkendaraan sendirian untuk melakukan perjalanan mudik. Meski begitu memang kalau keterangan dari Kapospam Sumber Arta Bekasi Jawa Barat ini mengatakan untuk hari ini sendiri memang akan terjadi tren penurunan jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan menuju ke berbagai destinasi mudik seperti ke daerah Cirebon, Tegal sampai dengan Semarang. Karena memang untuk prediksi sendiri sudah terjadi sejak 2 hari lalu, sejak tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 28 Maret 2025. Untuk tanggal 28 Maret sendiri, Iqbal, ini sudah terjadi pergerakan sebanyak 39.000 kendaraan sepeda motor dengan hampir kebanyakan itu didominasi oleh kendaraan-kendaraan sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik. Memang kendaraan sepeda motor yang melintasi daerah ini tidak hanya warga yang akan melakukan perjalanan mudik, mengingat ini adalah daerah perbatasan dari daerah Jakarta menuju ke Bekasi, Jawa Barat, dan memang seringkali dilintasi oleh warga yang pulang kantor dan akan kembali ke rumahnya. Meski begitu, sampai dengan saat ini pihak kepolisian akan terus berjaga 24 jam, mengingat hari ini juga masih menjadi salah satu hari yang diprediksi akan tetap terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang akan melakukan perjalanan mudik. Sehingga tadi telah disediakan berbagai macam personil pengamanan, mulai dari Polri, Satpol PP, TNI, sampai dengan Dinas Kesehatan. Dan bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan pada sore hari ini, mengingat memang untuk pukul 18 sampai dengan nanti malam pukul 23 atau pukul 11 malam akan menjadi waktu-waktu favorit bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan mudik mereka. Karena pada pukul tersebut kemungkinan besar jalanan sudah tidak ramai dan terlebih tidak panas, Iqbal. Sehingga memang untuk melakukan perjalanan mudik akan terasa lebih nyaman dan lebih aman. Sehingga tetap diingatkan juga, dihimbau apabila para pemudik yang akan melakukan perjalanan pada malam hari tetap mengecek kesehatan kendaraan mereka, dari mulai tekanan angin maupun sampai dengan bensin. Apabila capek bisa istirahat, Iqbal, di posko-posko keamanan ataupun posko-posko kesehatan yang telah disediakan oleh polisi dan juga stakeholders lainnya seperti BPBD sampai dengan BNPB di setiap titik-titik menuju ke daerah-daerah destinasi mudik di Pulau Jawa. Demikian, Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, Bernardin, terima kasih. Kita saatnya memantau ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Elma, apakah sudah terpantau ini lonjakan para pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api untuk menuju ke kampung halaman mereka di stasiun Pasar Senen? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen ini telah dipadati oleh calon penumpang yang memilih untuk menggunakan moda transportasi berangkat melalui stasiun Pasar Senen menuju ke kampung halamannya masing-masing. Nah, untuk situasi terkini akan ditunjukkan oleh juru kamera Zuhal. Bisa dilihat, Iqbal dan juga pemirsa, di layar kaca Anda bahwa stasiun Pasar Senen ini telah dipadati oleh calon penumpang yang tengah menunggu jadwal keberangkatan kereta api terdekat. Selain itu, jika bisa saya gambarkan keadaan ruang tunggu di bagian luar, ini pun juga telah dipadati oleh pemudik sendiri. Nah, bahkan tidak ada lagi kursi-kursi kosong di bagian ruang tunggu, sehingga beberapa dari calon penumpang ini menunggu jadwal keberangkatan kereta api dengan duduk di lantai ataupun menunggu di bagian luar. Dan seperti ciri khas orang pemudik ini membawa bawaan yang cukup banyak, Iqbal dan juga pemirsa, seperti koper, kemudian kresek maupun kardus yang berisi oleh-oleh ya, untuk
pihak keluarga yang ada di kampung halaman. Dan memang kepadatan dari hari ini menjadi puncak arus mudik pada H-2 ini. Jika dilihat ini memang sejalan dengan data dari Humas KAI Daob 1 Jakarta yang mana pada hari ini H-2 ada 42 perjalanan kereta api jarak jauh dan ada sekitar lebih dari 27.900 penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Selain itu untuk jadwal keberangkatan yang terdekat ini menuju ke Kutoarjo dan juga menuju ke Semarang Poncol. Dan memang ada beberapa daerah favorit atau destinasi yang paling banyak dituju pada masa periode Lebaran tahun ini. Tidak berbeda jauh Iqbal dan juga pemirsa dengan Lebaran tahun lalu, masih di sekitar Kutoarjo, Lempuyangan dan juga Surabaya. Nah, kalau untuk data secara keseluruhan selama masa periode Lebaran tahun ini, dari stasiun Pasar Senen ini setidaknya sudah terjual 738.000 tiket atau sekitar 70% dari tiket yang telah disediakan. Selain itu, dari Humas KAI Daob 1 Jakarta ini juga tengah melakukan antisipasi. Jika kemarin pada H-10 hingga H-7 ini data dari penambahan kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen ada sekitar 120. Namun pada puncak arus mudik hari ini H-2 ditambah lagi 5 kereta api jarak jauh, jadi totalnya ada sekitar 125 kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Sehingga totalnya pada masa periode Lebaran sejak kemarin 21 Maret hingga 11 April 2025 ini ada sekitar 873 kereta api jarak jauh yang berangkat. Tentu ada beberapa himbauan untuk memastikan barang bawaan Anda dalam keadaan yang selamat, kemudian juga kondisi fisik dan jangan sampai ketinggalan dari jadwal kereta api. Demikian Iqbal yang dapat saya sampaikan dari stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda di studio. Elma Rosana melaporkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta dan tadi Bernardin Mario dari Kalimalang Bekasi. Terima kasih Elma dan Bernardin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.